yang dilakukan oleh Ahmad Sinta ini kan membela diri. Iya, betul. Kalau kita lihat seperti yang saya jelaskan Iya. tadi, bahwa kalau dalam ilmu psikologi, bahwa tubuh itu Iya. adalah rumah Iya, betul. bagi diri seseorang. Pernyataan yang menurut saya kemudian akan menjadi polemik dan kontroversi lagi nanti di ruang publik. Tidak apa-apa, saya sudah sering menyampaikan itu gitu. Jadi Oke. silakan dilawan argumentasi saya kan gitu. Oke. Jadi argumentasi saya jelas. Kenapa dia membegal hukum? Karena alasannya tadi itu. Tapi ini Bang, kalau saya misalkan berada di posisi yang dibegal ya, yang dibegal ya, sorry. Mohon maaf Bang. Ya. Misalkan dibegal, nggak bisa lariin diri, pasti head to head Bang, mau gimana lagi? Ya sama saya juga gitu. Sama Sama saya juga juga. Kalau ketemu begal ya terpaksa ya mungkin saya udah lupa teori-teori itu. Lah saya Iya. bunuh saja kan Iya, gitu. iya, iya, Tapi saya juga harus menghargai proses hukum gitu. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube ini dan bersama saya Yusril Zamhendra di podcast Bicara Santai. Nah teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya nggak sendiri, saya sedang bersama dengan satu dosen muda dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yang banyak sekali ya memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan dunia pendidikan dan juga perkembangan bagi kehidupan masyarakat di NTB. Ya, saya sekarang sedang bersama dengan Bang Taufan. Ya. Selamat malam, Bang. Malam. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, sama seperti di konten sebelumnya, teman-teman. Di konten channel YouTube ini, kita selalu mengundang anak muda. Kalau di konten sebelumnya, kita mengundang aktivis mahasiswa. Nah, di konten kali ini, saya mengundang seorang dosen muda yang kita harapkan bisa memberikan banyak sekali informasi berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Saya perhatikan, Bang, beberapa waktu yang lalu, Abang sering ngisi materi ya? Iya betul. Ya. Di podcast, bahkan juga yang terakhir itu berkaitan dengan Hari Kartini. Iya betul. Jadi yang dibahas waktu itu masalah apa, Bang? Banyak hal yang saya bahas ya, terutama isu-isu aktual di NTB. Oke. Yang berkaitan dengan bidang keilmuan saya, bagaimana kemudian dilihat dari perspektif hukum, kemudian bagaimana penegakan dan juga bagaimana fungsi dari instrumen hukum itu, lebih ke sana apa yang kita bahas. Terakhir itu Bang Yusril. Oke, jadi kemarin teman-teman, Bang Taufan sempat ngisi materi berkaitan dengan peringatan Hari Kartini, ya, berkaitan dengan kekerasan seksual kalau nggak salah. Betul. Penyediaan ruang aman di perguruan tinggi ya, kalau yang terakhir saya ngisi materi. Namun sebelum itu sebenarnya kaitannya dengan sesuatu yang cukup aktual di NTB ini kan kasusnya Ahmad Sinta ya. Ahmad Sinta. Nah, beberapa kali saya memang mengisi di beberapa podcast dan juga dari teman-teman media, media di beberapa media cetak maupun media online gitu Online ya. di NTB ya. Di NTB, media nasional juga ada ya, Oke. yang mencoba menggali pandangan saya gitu Bang Yusril. Nah, Jadi teman-teman semua, itu sedikit profil singkat dari Bang Taufan yang nantinya kita akan coba tanya ya, berkaitan dengan banyak sekali isu yang memang terjadi. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan kasus pembegalan yang melibatkan Ahmad Sinta kalau nggak salah. ya betul Ya, ya. kemudian memunculkan pro dan kontra. Banyak sekali kontroversi yang muncul di ruang-ruang publik. Ya. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa penangkapan Ahmad Sinta yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini adalah sebuah perlakuan atau tindakan hukum yang berlebihan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi juga ada yang beranggapan bahwa memang ya sesuatu hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini memang sudah sesuai dengan prosedur. Ya. Nah, ini yang akan kita bicarakan dengan Bang Taufan. Kita melihat bagaimana eloknya ya proses penegakan hukum ketika kita melihat kasus Ahmad Sinta yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya. Gimana Bang? Ketika misalkan di ruang-ruang publik kita, Ya. kan ketika Ahmad Sinta ditangkap ya, Ya. oleh pihak kepolisian, akhirnya kemudian memunculkan pro kontra Ya. di ruang-ruang publik. Publik merasa bahwa penangkapan terhadap Ahmad Sinta ini adalah suatu tindakan yang memang menyalahi prosedur penegakan hukum. Nah, menurut Abang sebagai seorang akademisi di kampus ya, di perguruan tinggi, sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada publik kita bahwa memang proses penegakan hukum yang benar itu dan baik itu seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Bang Yusril.
Yang perlu saya sampaikan ya, perkembangan terakhir kasusnya Ama Sinta ini pada Sabtu 16 April lalu sudah dilakukan penghentian penyidikan melalui dikeluarkannya SP3 ya. Oke. Artinya satu-satunya upaya yang bisa menjegal kaitannya dengan pembebasan Ama Sinta ini hanya proses pra-peradilan ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, kaitannya dengan penetapan tersangka memang ada beberapa kontroversi ya, ada yang pro, ada yang kontra, terutama banyak yang kontra. Kalau abang sendiri posisinya di pro, posisi pro atau kontra? saya satu-satunya mungkin yang pro terhadap penetapan tersangka. Dan saya banyak dihujat publik waktu itu, karena saya membenarkan polisi ini sudah benar penetapan tersangka. Alasannya pertama, tentu kalau kita lihat ketentuan KUHP kita, barang siapa yang mengambil nyawa orang lain itu diancam dengan pembunuhan. Nah, ancaman pidananya itu 15 tahun kalau kita berbicara KUHP gitu. Nah, untuk itu secara formil itu memang sudah memenuhi ya. Penetapan tersangka ini kan alasannya di samping untuk memberikan perlindungan terhadap korban ataupun pelaku begalnya, ini juga tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Ama Sinta. Jangan sampai ada pembalasan dari keluarga korban dan pelaku begal itu, jangan sampai ada eigenriting atau main hakim sendiri. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita lihat ini memberikan perlindungan begitu. Nah, untuk itu polisi dalam prosesnya kan sebenarnya kalau kita berbicara di kepolisian ada proses penyelidikan, penyidikan gitu. Nah, ada dua ya. Proses penyelidikan ini adalah proses untuk mencari, untuk mencari tidaknya suatu perbuatan pidana. Nah, setelah ditemukan ada perbuatan pidana, kemudian naik ke proses penyidikan. Nah, penyidikan itu mencari orang. Ya, untuk menentukan siapa yang melakukan perbuatan pidana. Nah, Ama Sinta ini kan sudah masuk dalam ketentuan material kita di pasal 338. Ini yang kemudian dilakukan proses mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan. Nah, untuk itu saya mungkin satu-satunya atau mungkin sebagian kecil di NTB ya. Di NTB walaupun kalau kita lihat pandangannya beberapa ahli hukum pidana ya, kalau di beberapa keumumannya ya pandangannya sebenarnya di beberapa perguruan tinggi yang ahli hukum pidana ya sama seperti saya, cuman publik di NTB ini kan mungkin belum terlalu memahami soal prosedur hukum. Dan itu juga yang perlu saya sampaikan. Ada semacam penetapan tersangka ini semacam momok gitu. Istilah tersangka ini seolah-olah sudah terpidana. Nah, tersangka ini kan dia kan masih di kepolisian ya. Dan istilah tahanan ini juga menimbulkan reaksi yang berlebihan gitu. Ada penahanan, ada penjara kan begitu. Nah, seolah-olah Ama Sinta ini ditahan seolah-olah dia bersalah gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan reaksi publik, ditambah komunikasi yang mungkin kurang bisa ditangkap oleh ditangkap dengan baik oleh masyarakat, maksud saya. Apa yang disampaikan oleh Polres Lombok Tengah mungkin kira-kira seperti itu gitu kalau saya melihat di kasus Ama Sinta ini gitu. Jadi menurut Bang Taufan ya, kita juga harus melihat asas praduga tidak bersalahnya. Ya, nah, itu pertama. Tapi ini menarik, Bang. Sangat-sangat menarik menurut saya. Ketika saya perhatikan bahwa memang keadaan kemudian ketika Bang Taufan sebagai seorang intelektual kampus akhirnya mengcounter argumentasi dari banyak sekali akademisi kampus lain juga yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh bahkan ada satu profesor di NTB ini mengatakan bahwa memang apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sesuatu hal yang memang sangat berlebihan. Nah, keadaan itu akhirnya kemudian membuat publik ya, khususnya masyarakat NTB merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Ama Sinta ini adalah sesuatu hal yang memang harus dibela. Kan itu adalah sebuah pembelaan diri dia, counter situasi yang dilakukan oleh Ama Sinta terhadap dirinya. Karena kita tahu bahwa kalau dalam ilmu psikologi, harta yang paling berharga dari seseorang itu adalah dirinya dia gitu. Dirinya sendiri. Jadi rumahnya itu adalah dia. Jadi ketika dia ingin dibegal, kemudian dia membunuh pelaku begal, nah itu menurut publik ini adalah sesuatu hal yang tidak salah. Karena ada keadaan memaksa, overmah Kalau dalam istilah hukumnya itu overmah, keadaan yang memaksa yang akhirnya membuat Ama Sinta melakukan itu. Pandangan Abang ketika misalkan asas praduga tidak bersalah kemudian kita sandingkan dengan
keadaan yang memaksa itu gimana, Ya. Bang? Ya begini, jadi kalau kita lihat pertama kasus ini kan ada pembunuhan gitu, ada orang meninggal gitu, ada orang mati gitu. Nah meninggalnya itu adalah karena ini ada luka tusuk, kemudian ada 2 orang ya, ada 2 orang yang meninggal. Iya. Setelah ditelusuri itu ternyata ada pelaku gitu ya, terduga pelaku yaitu Amasinta. Penelusuran kemudian ini ternyata ini ada daya paksa atau overma. Kemudian ini juga ada kemungkinan pembelaan terpaksa atau notwear, atau pembelaan terpaksa melampaui batas atau notwear excess gitu. Ataupun ada pendapat lain itu notwear putatif. Artinya pembelaan yang dia mengukur mengukur akibat masa depan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ketentuan di KUHP gitu, pasal tentang daya paksa dan pembelaan terpaksa itu ada di pasal 48 dan pasal 49. Benar. Di ketentuan penghapusan pidana. Nah, kalau kita tafsirkan apa itu pidana? Pidana itu adalah hukuman. Siapa yang berwenang untuk menentukan hukuman atau dia bersalah atau tidak bersalah? Ya? Hakim, bukan polisi. Bukan polisi gitu. Makanya saya dari awal saya mengatakan ini perbuatan Amasinta ini memang mengarah. Saya sepakat kalau itu soal pembelaan terpaksa, saya sangat sepakat. Tapi saya tidak ada di lokasi waktu itu. Artinya saya juga harus memberikan kesempatan kepada begal ini diperlakukan secara fair. Iya, gitu. Equal dalam proses penegakan hukum. Walaupun saya kan dari awal di beberapa media juga, tapi kan media hanya sepotong mengambil pendapat saya. Pembunuhan korban begal, ahli pidana mengatakan ini pembunuhan terpaksa gitu. Oke. Nah, sepotong, tapi tidak mengambil pandangan saya seutuh. Pandangan saya ini saya membaca fakta itu memang ini mengarah ke pembelaan terpaksa. Tetapi kalau kita mengakui sebagai negara hukum, ya kita memiliki tata cara. Hanya hakim yang punya kewenangan untuk memutuskan orang itu bersalah atau tidak dan menghapus. Jadi dalam hukum pidana itu ada sifat melawan hukum, dihapuslah karena dia membela secara terpaksa. Gitu. Nah, jadi kita tidak bisa kemudian memberikan kewenangan itu ke polisi, karena polisi tidak punya kewenangan untuk mengatakan orang bersalah atau tidak gitu. Karena konteksnya dalam hukum pidana, pembelaan terpaksa itu bagian menghapus pidana. Menghapus pidana. Nah, untuk menghapus pidana itu hakim, bukan polisi gitu. Polisi tidak punya kewenangan itu. Makanya saya katakan ketika polisi mengambil kewenangan itu adalah tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang dia, karena juga melanggar HAM gitu. Kita boleh mengarahkan seluruh caci maki kita ke begal, tapi kita juga harus melihat dia itu sebagai subjek hukum juga. Subjek hukum juga, dia harus dipantaskan secara fair bahwa dia memang terbunuh dalam pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Amasinta itu. Hanya hakimlah yang memiliki nilai yuridis untuk mengatakan itu, bukan polisi itu. Kalau saya mau sedikit simpulkan, Bang, cara berpikirnya mungkin gini. Kita simpatik kepada Amasinta, itu perlu. Betul. Tapi akhirnya kita jangan juga luput bahwa ada mekanisme proses penegakan hukum. Betul. Gitu ya. Yang akhirnya kemudian yang berhak untuk menentukan orang itu bersalah atau tidak bersalah itu pengadilan. Itu berarti poinnya, Bang. Iya, makanya lihat konteks. Jadi gini, tidak semua kasus itu bisa kita tafsirkan ya, karena ada pandangan juga bahwa itu kan normatifnya gitu. Iya. Tapi kita lihat ini di sini ada kasus, ini adalah ada dua nyawa yang hilang gitu. Nah, walaupun teman-teman ini faktanya kan sudah terang benderang gitu, tapi hanya hakimlah yang kemudian itu bisa memutuskan itu ada tidak unsur sifat melawan hukumnya dulu dibuktikan gitu. Jadi kalaupun ini dikatakan sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana itu adalah sifat melawan hukumnya sudah ada gitu, tapi dibenarkan gitu. Nah, konteksnya itu kan harus ke hakim, bukan polisi gitu. Bukan polisi gitu. Kalau dalam konteks itu. Tapi mungkin ya, ini saya coba berusaha menjadi seorang polisi saja lah gitu. Mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau aparat waktu itu agar kemudian mungkin ya yang bersangkutan atau Amasinta ini tidak melarikan diri misalkan. Ya, atau menghilangkan barang bukti atau seperti apa? Saya benarkan kalau
penetapan tersangkanya. Tapi Oke. saya salahkan kalau dia di SP3. Makanya publik juga melihat Pak Taufan ini tidak konsisten. Loh, justru saya konsisten. Saya dari awal mengatakan polisi sudah tepat kalau penetapan tersangka. Nah, kalau ternyata di jalan polisi mengeluarkan SP3, saya salahkan polisi. Loh, Bapak ini bela polisi apa Mas Sinta? Saya tidak, saya bela manusia, saya bela hukum. Oh, tapi masalahnya gini Bang, masalahnya akhirnya publik ya melihat apa yang dilakukan oleh Bang Taufan ya sebagai seorang akademisi dan apa yang dilakukan oleh polisian sebagai seorang Ya. penegak hukum itu sesuatu hal yang berlebihan gitu loh. Akhirnya kemudian ini kan orang membela diri, Ya. ini kan orang dalam keadaan terpaksa. Nah itu kan yang kemudian muncul di ruang publik Ya. Yang dilakukan oleh Mas Sinta ini kan membela diri. Ya, betul. Kalau kita lihat seperti yang saya jelaskan Ya. tadi bahwa kalau dalam ilmu psikologi bahwa tubuh itu Ya. adalah rumah Iya, betul. bagi diri seseorang gitu loh. Jadi rumah aja. Saya ketika dulu semester Ya. pertama masuk Fakultas Hukum, ketika masuk di kampus ada seorang pencuri misalkan masuk ke rumah. Nah, kemudian kita ada di situ. Ya. Kita membunuh dia itu nggak masalah gitu Ya. karena dia sudah masuk melewati batas Ya. tempat kita, rumah kita gitu. Nah, apalagi membela Ya. diri. Nah, ini yang kemudian dirasa oleh publik ya. Ya. Ini kok Bang Taufan akhirnya tidak memberikan edukasi yang benar tentang apa sih yang sebenarnya dan apa yang benar Ya. dalam pandangan hukum melihat kasus yang dihadapi oleh Mas Sinta gitu loh. Nah, makanya itu justru sebenarnya saya ingin menyampaikan ke publik bahwa prosedur untuk mengatakan kita menerima semua argumentasi atau pembelaan terpaksa itu. Bahkan saya yang mengatakan bahwa ini pembelaan terpaksa, tapi saya bukan hakim. Oke. Itu silahkan diargumentasikan di pengadilan. Saya pikir juga saya yang akan membela korban yang melakukan pembelaan terpaksa ini untuk dibebaskan, tapi melalui jalur yang tepat gitu. Oke. Karena gini, di pasal 48 itu hanya mengatakan daya paksa tidak ada kemudian ukuran-ukuran. Begitupun pembelaan terpaksa. Jadi dia harus diukur secara hukum gitu. Noteware itu kalau kita lihat tidak ada penjelasan di pasal 48 KUHP, tapi di dalam penjelasan MVT atau Memori van Tolching, penjelasan KUHP itu ada syarat-syaratnya dari sebuah overmah itu. Pertama, dia ada serangan fisik, serangan psikis, kemudian tidak bertentangan dengan kewajiban, kepentingan dengan kewajiban gitu. Tidak ada penjelasan di dalam KUHP, hanya di MVT gitu. Begitupun juga dengan noteware itu juga tidak dijelaskan secara rinci ya, ayat 1 yang lumayan ada gitu kan, uraiannya, kemudian ayat 2 bagaimana pembelaan melampaui batas gitu. Nah, kalau kita lihat itu ada di secara prinsip pun gitu sudah ada banyak penjelasan. Nah, ini harus dihubungkan dengan logika hukumnya gitu. Oke, logika hukumnya gimana, Bang? Nah, misalnya kalau dia fakta-fakta ya, fakta waktu itu seperti apa, kemudian hubungkan dengan noteware yang dimaksud dengan pasal 49 ayat 1 atau ayat 2 gitu. Oke. Nah, kalau pasal 49 ayat 1 itu noteware atau pembelaan terpaksa, syaratnya adalah ada serangan yang bersifat melawan hukum. Dia bersifat seketika, keharusan, dan ada kepatutan gitu. Jadi kalau di penjelasan MVT itu tidak ada pembelaan terpaksa kalau tidak ada sifat melawan hukumnya. Syarat pertamanya pembelaan terpaksa itu serangan itu sifatnya melawan hukum. Jadi membunuh itu harus mengakui dulu melawan hukum gitu. Berarti yang dilakukan oleh Mas Sinta ini melawan hukum kan, membunuh. Nah, iya itu makanya kalau mau secara hukum, kalau mengakui ini pembelaan terpaksa, mengakui dulu membunuhnya yang salah. Oke. Kata-kata salah, membunuh itu salah atau enggak? Salah, tapi karena membela diri benar. Oke. Nah, itu maksudnya. Oke. Sampai situ mungkin teman-teman paham ya. Nah, iya, Oke, jadi oke. syaratnya adalah ada sifat melawan hukum. Kemudian dia serangan itu sifatnya bahaya untuk bagi tubuh, harta, kemudian kehormatan, benar. diri sendiri atau orang lain gitu. Nah, pembelaan itu sifatnya untuk menghilangkan bahaya dari sebuah serangan itu. Jadi itu yang pembelaan terpaksa gitu. Tapi kalau ayat 2-nya pembelaan terpaksa melampaui batas itu ada keguncangan jiwa. Keguncangan jiwa disebabkan oleh serangan. Kalau saya kutip pandangan Sudarto itu syarat dari pembelaan terpaksa melampaui batas ini adalah ada kelampauan yang patut kemudian disebabkan oleh keguncangan jiwa. Nah, keguncangan jiwa ini berakibat pada serangan yang berlebihan. Nah, ini ukuran-ukuran ini itu tidak ada dalam pasal per pasal, makanya harus ditafsirkan oleh hakim.
polisi tidak punya hak untuk Melakukan penafsiran. langsung itu. penafsiran. Kalau mungkin untuk praktek bisa, Mm-mm. tapi kalau yang bernilai secara yuridis hanya hakim. Mungkin ada pertanyaan, kok kaku sekali Pak berhukum? Kita adalah negara hukum. Kalau kita di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, negara kita adalah negara hukum, restart, bukan negara master. Negara Tapi kekuasaan. saya potong nih bang. Masa iya misalkan akhirnya kepolisian juga tidak bisa kemudian kan untuk menentukan dia bersalah atau tidak bersalah Ya. atau kemudian di penyelidikannya tadi itu kan dia juga harus melakukan penafsiran hukum kan. Kepolisian kan Ya. untuk melihat fakta hukum dan lain sebagainya. Masa iya kepolisian juga tidak bisa melakukan itu? Kepolisian juga kan penegak hukum sama seperti hakim. Bisa, makanya yang bernilai secara yuridis dalam readfinding itu, yang bernilai secara yuridis hanya hakim. Polisi misalnya, begal itu kan ada enggak di KUHP? Tidak ada. Tidak ada. Makanya dia dilakukan tafsiran yang namanya secara gramatikal. Oke. Jadi ada jenis-jenis tafsiran. Tafsiran dalam hukum. Nah, Oke. gramatikal itu disepadankan dengan apa? Nah, di dalam pasal 3 KUHP itu pencurian dengan curas, dengan kekerasan gitu. Nah makanya sebenarnya polisi bisa gitu menafsirkan, kan banyak hal yang bisa ditafsirkan, tapi dia hanya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, bukan untuk menyatakan orang bersalah. Nah, ya Nah, ini. itu makanya. Ini yang kemudian perlu juga dibatasi di ruang-ruang publik. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga itu bukan semena-mena atau semata-mata langsung menjustifikasi Ya. bahwa Mas Sinta itu salah atau tidak Ya, bersalah kan betul. seperti itu. Itu hanya sebuah penentuan tersangka gitu Ya. kan. Tersangka ini kan bukan langsung jadi terpidana kan. Betul, Nah, betul. ini tafsir hukum yang kemudian perlu kita edukasi kepada publik agar kemudian kita langsung tidak panas gitu loh. Ya. Nah, ini menjadi menarik menurut Betul, saya, betul, Bang. betul. Harus disampaikan ke publik secara fair gitu kan. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sesuai hukum. Kalau tidak sesuai, kita mengatakan tidak sesuai. Karena apa? Polisi ini adalah instrumen negara atau alat negara. Oke. Dia harus digariskan, dia harus disalurkan melalui aturan. Kenapa melalui aturan? Kalau tidak pakai aturan, dia semena-mena nanti. Oke. Jadi semua kasus nanti bisa di SP3 dengan alasan pembelaan terpaksa gitu. Ini baru pembunuhan. Yang hukum pidananya ancaman pidananya itu lebih dari 15 tahun gitu. Tapi akhirnya Ahmad Sinta dibebaskan, Bang. Nah, itulah Nah, makanya. Ini kemudian ada juga kemudian muncul di ruang-ruang publik ya. Akhirnya ini polisi akhirnya kok ragu-ragu gitu loh, nggak konsisten gitu. Apakah ini cerminan dari proses penegakan hukum kita akhirnya ketika misalkan wajar lah misalkan suatu isu pasti memunculkan pro dan kontra, Ya. polemik dan kontroversi itu hal biasa. Tapi akhirnya kemudian ketika ditetapkan tersangka, kemudian animo publik banyak dibicarakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak benar, kemudian penegak hukum kita melempem. Iya. Iya, akhirnya kemudian melepas Ahmad Iya. Sinta atau membebaskan. Iya. Kalau menurut Abang ini cerminan dari proses penegakan hukum kita atau memang yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sudah bisa kita benarkan gitu loh? Ya, apa yang dilakukan oleh polisi ini adalah gerakan pembegalan hukum yang membuat konstitusi kita tuh remuk redam. Waduh, ngeri Nah, nih. kenapa begitu? Polisi mengeluarkan SP3. Oke. SP3 itu dasarnya adalah pasal 109 ayat 2 KUHP. Kuha. Syaratnya adalah tidak cukup alat bukti, bukan peristiwa pidana dan demi hukum. Alasan polisi apa? Alasannya yang lucunya tidak ada sifat melawan hukum, tapi ada alasan pembenar. Logikanya di mana? Oke. Pakai alasan pembenar tapi tidak mengakui Tidak. sifat melawan hukum. Ya, Tadi ya, saya ya. sudah jelaskan. Syarat alasan pembenar itu ada sifat melawan hukum. Oke. Bagaimana mungkin tidak mengakui sifat melawan hukum tapi pakai alasan pembenar? Oke. Namanya alasan pembenar, artinya perbuatannya salah, kan Iya. gitu logikanya. Berarti ada Kemudian, perbuatannya. polisi juga memang memiliki Perkap nomor 6 tahun 2009 tentang penyidikan tindak pidana. Di pasal 30 ayat 2 itu jelaskan, penghentian itu bisa dilakukan dengan alasan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Kepastian. Celakanya, teman-teman hanya mengambil ayat 2, padahal membaca hukum itu baca coba ayat 3-nya. Ayat 3-nya penghentian dilakukan sesuai dengan undang-undang. Oke. Nah, itu yang artinya ini sudah mengangkangi konstitusi gitu. Oke. Kalau kita belajar hierarki peraturan perundang-undangan itu kan KUHP atau KUHP itu setingkat dengan undang-undang. Cocok. Undang-undang kemudian Perkap ini kan di bawah dia gitu. Iya, Di pasal aturan lanjutan lah, betul, ya. aturan teknisnya gitu. Oke. Nah, ini juga diskresi itu apa sih gitu? Diskresi itu adalah tindakan lain. Oke. Tindakan lain atau kewenangan lain. Bagaimana mungkin dia mengambil kewenangan hakim? Itu bukan namanya diskresi, itu merampas hak
hakim untuk menentukan gitu, bukan diskresi gitu. Oke. Diskresi itu tindakan lain dalam lingkup penyidikan. Oke. Kalau mengambil kewenangannya hakim itu merampas kewenangan hakim, namanya bukan diskresi gitu. Nah, ada dua statement ya yang menurut saya menarik disampaikan oleh Bang Topan. Pertama, bahwa polisi akhirnya membegal hukum Kemudian itu kedua, penegakan hukum ini sama saja mengangkangi konstitusi. sendiri. Nah, ini pernyataan yang menurut saya kemudian akan menjadi polemik dan kontroversi lagi nanti di ruang publik. Tidak apa-apa, saya sudah sering menyampaikan itu gitu. Jadi Oke. silakan dilawan argumentasi saya kan gitu. Oke. Jadi argumentasi saya jelas. Kenapa dia membegal hukum? Karena alasannya tadi itu, SP3 dalam alasan pembenar bukan kewenangan polisi. Oke. Kalau dia bertindak itu artinya membegal hukum gitu. Oke. Dan- Jadi ini untuk izin Pak pihak polisian ya, ini adalah bagian dari kebebasan untuk berekspresi, kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, Iya. di mana kita berupaya untuk mengcounter argumentasi yang ada di publik. Jadi poin dari demokrasi itu adalah kesetaraan argumentasi. Jangan sampai kemudian publik hanya disuap dengan informasi yang belum jelas dan akhirnya kita tertutup dengan informasi yang lainnya. Nah, ini menarik, Bang. Ketika kita lihat misalkan Gustav Redbruch ya menyampaikan bahwa 3 tujuan dari Ya. hukum. Pertama itu adalah kepastian hukum, kemudian kemanfaatan, baru keadilan. Apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini semata-mata misalkan ya untuk memberikan kemanfaatan sajakah ya tanpa memperhatikan ada nilai keadilan di situ? Ya. Ya, ketika misalkan melepas nih Ya. atau membebaskan Amasinta ini, atau kemudian ini hanya untuk memberikan penyejuk ya Ya. kepada publik agar tidak melihat kepolisian ini tidak adil dalam rangka proses penegakan hukum. Ya, makanya jadi gini, pandangan Gustav Radbruch kan sebuah pandangan ya atau doktrin gitu. Iya. Jadi dalam hukum, di mana sih posisi doktrin itu gitu? Oke. Nah, jadi dalam sumber hukum, jadi doktrin atau prinsip itu kan memberitahu kita jalan atau menjadi dasar sebuah norma gitu. Nah, bisa-bisa saja polisi argumentasinya untuk kepastian, kemanfaatan, keadilan, tapi dia lagi-lagi alat negara. Prinsip itu harus diejawantakan ke dalam pasal-pasal gitu. Oh, saya belum dapat poinnya, Bang. Maksudnya gini, ketika misalkan kita tahu bahwa prinsipnya ada 3 poin Iya. itu, prinsipnya itu, kemudian kita melihat fakta dalam proses penegakan hukum kita, ada semacam ketidakkonsistenan ya, yang Iya. dilakukan oleh pihak kepolisian. Pertama, menangkap ya, menetapkan tersangka Ya. Amasinta, kemudian akhirnya membebaskan hanya karena banyak animo publik ini nggak benar nih, Iya. gitu loh. Atau kemudian pihak kepolisian hanya ingin meninabobokan publik kita Meninabobokan, ya. tanpa melihat bahwa memang harus ada proses penegakan hukum yang benar-benar bisa ditegakkan. Menurut Iya. Abang gimana? Meninabobokan? Iya, makanya saya juga menyampaikan narasi ya, tidak ada independensi. Jadi tujuannya kan kita ada aturan yang kita buat biar menjadi standar gitu. Oke. Sudah ada aturannya, itu penghapusan pidana pembelaan terpaksa itu dia harus itu penghapusan pidana itu dilakukan oleh hakim gitu. Oke. Tapi ketika ada tekanan publik, ya polisi pun ya harus membegal hukum tadi itu gitu. Membegal hukum yang nyata-nyata tidak ada SP3 juga argumentasinya kacau, tidak berdasarkan aturan, kemudian pembelaan terpaksa juga digunakan untuk alasan itu yang jelas-jelas kalau menggunakan alasan itu melalui proses peradilan begitu. Iya, iya. Ini bisa dimaklumi akhirnya, Bang? Yang dilakukan oleh pihak kepolisian membegal hukum itu bisa dimaklumi atau? Kalau saya tidak bisa memaklumi gitu. Saya tidak bisa memaklumi, makanya karena polisi ini kan dia sebagai alat negara, ketika ini kita terima atau kita berikan toleransi, presiden buruk jadinya kan. Oke. Ke depan nanti kasus-kasus akan dikeluarkan SP3. Padahal jelas kan aturannya SP3 di pasal 19 ayat 2 itu Oke. gitu. Nah, artinya saya tetap menolak gitu. Saya tetap menolak dan mengatakan ini tidak sah gitu. Tidak sah dan ini harus disadari dan harus diluruskan ke publik gitu bahwa Oke. SP3 ini ya tidak sesuai dengan KUHP gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini masukan atau kritik dari Bang Topan kepada penegak hukum kita bahwa memang
harusnya mengikuti rules dari proses penegakan hukum yang benar agar kemudian di satu sisi Ya. keadilan, kemanfaatan, kepastian itu bisa tercapai, tapi di Betul, sisi lain juga memang ada edukasi. Betul. Ya, jadi salah satu fungsi dari penegak hukum itu bukan hanya memberikan 3 hal tadi, 3 prinsip tadi, tapi juga memberikan edukasi kepada publik. Nah, masyarakat NTB harusnya diberikan edukasi. Jadi harus ada kesetaraan argumentasi, sehingga di konten kali ini teman-teman saya mengundang khusus Bang Taufan ini. Memang kadang banyak sekali statement beliau yang kontroversi, tetapi ya di balik kontroversi itu ada nilai edukasi yang bisa kita ambil, ya, bahwa memang ada perspektif yang berbeda. Kalau dari akademisi kampus mungkin mendukung apa yang kemudian muncul di ruang-ruang publik. Nah, ini menarik Bang, ketika keadaan misalkan Amasinta dibebaskan, kemudian di situ ada ketidakkonsistenan yang ditampakkan oleh pihak kepolisian. Ketika keadaan ini kemudian Abang khawatirkan menjadi presiden buruk dalam proses penegakan hukum kita, harapan publik ke depan tentang independensi penegak hukum itu seperti apa akhirnya Bang? Nah, makanya sebenarnya publik sendiri sedang mengancam dirinya sendiri. Oke. Kenapa? Karena istilahnya memberikan keleluasaan kepada polisi untuk bertindak di luar kewenangannya. Karena SP3 dasarnya di Amasinta itu bukan kewenangan polisi gitu. Artinya makanya saya katakan publik sedang meneror dirinya sendiri gitu. Waduh, luar Jadi biasa. dengan memberikan semacam kompromi apa yang dilakukan polisi, ya publik sendiri harus terima ketika ke depan dia di SP3 kan kasusnya karena walaupun itu di luar kewenangan polisi begitu. Oke. Polisi itu diberikan kewenangan SP3, jaksa diberikan kewenangan penghapusan penuntutan, hakim diberikan penghapusan pidana itu tadi. Ada semua saluran-saluran ini. Ketika misalkan ada suatu isu hukum atau permasalahan hukum, tentunya harapan publik, apalagi misalkan kasus begal yang seperti ini kan marak sekali terjadi di NTB kan, di Lombok ya. Sehingga publik, masyarakat itu membutuhkan kepastian dan edukasi dari penegak hukum, khususnya pihak kepolisian. Nah, ketika polisi misalkan dalam keadaan seperti ini akhirnya memunculkan dua keadaan yang akhirnya membuat publik bingung, ini polisi ini di posisi membela masyarakat atau membela egosentris dalam hanya untuk mempertahankan elektabilitas dari pihak kepolisian misalkan. Nah, ini menurut Abang seperti apa? Nah, saya lihat begini, soal polisi ini kan tidak menyampaikan secara pantas atau menyampaikan ketentuan yang sesuai ya, bagaimana sih posisi Amasinta waktu itu sebagai korban dan pelaku. Karena dalam teori viktimologi itu ada korban sekaligus pelaku. Cocok. Nah, jadi ada korban yang murni korban gitu. Jadi korban itu juga bisa bertindak sebagai pelaku gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang sebenarnya disampaikan ke publik. Jadi agar publik juga tidak salah menilai. Karena saya pikir tidak ada orang yang bercita-cita jadi begal. Tidak ada orang cita-cita jadi penjahat. Sehingga tugasnya pemerintah daerah, pemerintah desa untuk mencegah kasus-kasus begal itu. Bukan narasinya bunuh begal segala macam gitu. Saya sepakat Bang sampai situ. Memang di satu sisi memang proses penegakan hukum harus berjalan, tapi di sisi lain juga harus ada tindakan pencegahan preventif tadi. Betul, ya. Tapi ini Bang, kalau saya misalkan berada di posisi yang dibegal ya, mohon maaf Bang. Ya. Misalkan dibegal, nggak bisa lariin diri, pasti head to head Bang, mau gimana lagi? Ya sama saya juga gitu. Sama saya juga. Makanya di media itu, karena di media-media itu semoga Bapak dikena begal gitu doanya. Karena jadi publik juga, padahal saya ingin menyelamatkan hukum. Saya ingin menyelamatkan hukum ya untuk publik sendiri, tapi mungkin suatu saat publik akan menemukan jawaban itu gitu. Dan akhirnya publik nanti akan sadar dengan sendirinya. Ya, jadi saya pun ya kalau ketemu begal ya terpaksa ya mungkin saya udah lupa teori-teori itu, saya bunuh saja kan gitu. Tapi saya juga harus menghargai proses hukum gitu. Itu intinya kan, kita bukan soal pembelaan terpaksanya, tapi prosesnya ini. Saya permasalahkannya, polisi tidak punya kewenangan di sini gitu, karena jelas aturan gitu. Selain proses penegakan hukumnya,
itu menjadi tanggung jawab moral abang juga sebagai seorang intelektual kampus, betul. ya akademisi, untuk kemudian memberikan pencerdasan kepada publik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bang, bahwa jangan sampai kemudian masyarakat atau publik ini hanya diberikan informasi satu pihak gitu loh. Akhirnya kemudian kita kalau kata senior saya di kampus, kita tersesat di hutan komunikasi. Ya, jadi hanya satu komunikasi yang kita dapatkan, tanpa ada komunikasi yang menyeimbangi argumentasi itu, gitu. Sehingga kemudian publik semakin cerdas bahwa keadaan yang seperti ini dan tradisi maksud saya proses penegakan hukum yang benar itu seperti mungkin yang disampaikan oleh Bang Topan gitu akhirnya. Iya, makanya istilah tersangka ini kan mungkin publik juga kurang memahami ya, apa tersangka, apa terdakwa, terpidana. Jadi seolah-olah narasinya kemarin itu tersangka ditahan. Jadi orang yang tidak paham hukum ini kejam sekali. Padahal di hukum pidana itu kalau pembelaan terpaksa memang tidak dipidana gitu, tapi prosesnya itu jadi dia harus diputuskan oleh hakim. Karena ini ada 2 nyawa yang melayang. Kita juga harus satu sisi juga kalau kita ikuti perkembangan HAM internasional gitu kan. Jadi ada beberapa negara yang misalnya seperti Amerika, kemudian Belanda, yang kalau hak untuk hidup itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun gitu. Nah, artinya ketika ada nyawa yang hilang itu harus diputuskan oleh hakim, karena kita kalau mengakui sebagai negara hukum, kecuali kita mengakui sebagai negara yang barbar gitu ya. Jadi pada ujungnya teman-teman semua, poinnya adalah kita sebagai manusia, jadi hukum itu kan untuk memberikan perlindungan kepada setiap manusia, setiap insan. Manusia itu harus diperlakukan selayaknya manusia. Itu poin paling pentingnya. Jangan sampai kemudian proses penegakan hukum ini kemudian tidak melihat manusia sebagai subjek hukum yang memang harus dilindungi hak-haknya. Ya, walaupun mungkin dalam tanda kutip dia orang yang salah, misalkan koruptor atau apa segala, tapi tetap harus menempuh proses penegakan hukum. Karena itu menjadi haknya dia. Seperti itu kan. Karena ada asas juga di dalam hukum, ya asas praduga tidak bersalah, di mana sebelum ada palu hakim yang menentukan orang bersalah atau tidak bersalah, tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan dia bersalah. Dan itulah yang kemudian mungkin menjadi landasan dasar argumentasi dari Bang Topan, sehingga kemudian akhirnya memunculkan polemik dan kontroversi di ruang-ruang publik. Terakhir dari saya, ya sebagai penutup, Bang, kita sebagai manusia itu tentunya menginginkan ya diperlakukan juga sebagai manusia. Proses penegakan hukum harus terus berjalan, dan proses penegakan hukum tidak boleh memandang manusia itu tidak seperti manusia. Manusia harusnya terus dijaga eksistensinya, manusia harus dijaga sampai kapanpun, karena tujuan dari pembuatan hukum, pembentukan hukum adalah menjamin bahwa manusia diperlakukan selayaknya manusia. Sampai jumpa teman-teman di konten selanjutnya. Saya Yusril Izam Hendra bersama seorang akademisi intelektual kampus dari Fakultas Hukum Universitas Mataram menyampaikan salam hangat, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dalam nalar kritis, selalu dijaga dalam kehebatan untuk terus mengedukasi publik. See you next time, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih banyak, Bang. Wah, luar biasa.